Teman-teman pecinta bonsai, pernahkah kalian memiliki bonsai sayang simbur yang tumbuh sehat, daunnya rimbun, tetapi sangat sulit mengeluarkan bunga? Padahal sebenarnya ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk memancing sayang simbur agar cepat berbunga. Di video kali ini saya akan membagikan tips serta praktek langsung perawatan yang bisa membantu bonsai sayang simbur lebih cepat mengeluarkan bunga dan subur. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Lara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang cara bonsai sayang simbur cepat berbunga. Bagi teman-teman yang memiliki bonsai jenis ini, tentu akan sangat senang jika bonsai kita tidak hanya memiliki daun yang rimbun, tetapi juga mengeluarkan bunga yang cantik. Sayang simbur berikut adalah sayang simbur jenis Vietnam, yang sering juga dikenal dengan nama Desmodium riflorum. Tanaman ini memiliki beberapa keunggulan seperti daun yang kecil, percabangan yang rapat, serta bunga yang ungu cantik ketika sedang berbunga. Namun dalam perawatannya, banyak yang mengeluhkan bahwa sayang simbur tumbuh subur tetapi jarang berbunga. Hal ini biasanya terjadi karena perawatan yang kurang tepat, seperti terlalu banyak pupuk nitrogen, kurang sinar matahari, atau media tanam yang terlalu basah. Jadi simak terus video ini sampai selesai, karena saya akan menjelaskan perawatan serta beberapa tips penting yang bisa langsung dipraktekkan. Baik teman-teman, pada bagian ini saya akan melakukan pruning atau pemangkasan pada bonsai sayang simbur ini. Pemangkasan ini bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan ranting sekaligus merangsang munculnya tunas baru. Dan biasanya bunga pada sayang simbur akan muncul pada ranting-ranting baru yang sudah cukup matang. Pada bagian ranting ini terlihat pertumbuhannya sudah cukup panjang dan mulai tidak teratur. Jadi pada bagian ujung ranting ini saya akan melakukan pemangkasan dan merapikannya. Pemotongan kali ini tidak dilakukan terlalu dalam. Saya hanya menyisakan sekitar 2-3 ruas daun pada setiap ranting. Dengan cara ini nantinya akan merespon tanaman dan mengeluarkan tunas baru dari ketiak daun. Selain untuk merangsang bunga, pruning juga membantu membuat percabangan bonsai menjadi lebih rapi dan lebih padat supaya lebih rimbun lagi. Namun perlu diperhatikan, pruning daun jangan dilakukan terlalu berat. Karena jika terlalu banyak yang di-pruning, tanaman biasanya akan fokus menumbuhkan daun terlebih dahulu. Jadi pemangkasan dilakukan secukupnya saja, terutama pada bagian ujung-ujung ranting yang pertumbuhannya terlalu panjang atau terlalu rimbun. Selain memangkas ranting, pada beberapa bagian daun juga bisa dipotong setengah jika daun terlihat terlalu padat. Daun yang terlalu rapat biasanya akan mengurangi sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk ke bagian dalam percabangan. Dengan melakukan seleksi daun secukupnya, sinar matahari bisa lebih mudah masuk ke bagian ranting dan tunas baru, sehingga pertumbuhan tunas menjadi lebih baik. Namun seleksi daun juga tidak perlu terlalu banyak. Cukup bagian yang memang terlihat padat dan rimbun saja. Dengan cara ini struktur bonsai akan terlihat lebih rapi, percabangan lebih jelas, dan tanaman juga lebih sehat. Setelah tanaman ini dilakukan pruning, biasanya dalam beberapa waktu tanaman akan mulai mengeluarkan tunas-tunas baru. Dan dari tunas yang cukup matang inilah nantinya bakal bunga biasanya akan muncul. Namun sahabat perlu diingat, setelah pruning daun sebaiknya tanaman ditempatkan di lokasi yang mendapatkan sinar matahari yang cukup, agar proses pertumbuhan tunas baru bisa berjalan dengan baik. Selain itu, penyiraman juga tetap perlu diperhatikan. Jangan sampai media terlalu basah, tetapi juga jangan sampai tanaman kekurangan air. Jadi intinya, setelah pruning kita perlu menjaga keseimbangan antara sinar matahari, penyiraman, dan nutrisi tanaman. Dalam perawatan yang tepat, biasanya dalam beberapa minggu tanaman akan mulai menunjukkan pertumbuhan tunas yang lebih sehat dan siap untuk memunculkan bunga yang indah. Baik teman-teman, setelah proses pruning selesai,
Langkah berikutnya adalah memberikan nutrisi yang tepat untuk membantu merangsang pembungaan pada bonsai saing simbur ini. Pada perawatan kali ini, saya akan menggunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Pupuk MKP ini cukup sering digunakan oleh pecinta tanaman maupun pemain bonsai karena memiliki kandungan fosfor dan kalium yang cukup tinggi, yang sangat baik untuk membantu merangsang pembentukan bunga. Di sini saya sudah menyiapkan air sebanyak 1 liter, kemudian saya tambahkan sekitar 1 gram pupuk MKP ke dalam air tersebut. Setelah itu larutkan, kita aduk terlebih dahulu sampai pupuk benar-benar larut di dalam air. Pupuk MKP ini biasanya digunakan untuk membantu tanaman dalam proses pembungaan serta memperkuat pertumbuhan tanaman. Setelah larutan pupuk sudah tercampur dengan baik, pupuk ini bisa kita langsung gunakan untuk perawatan bonsai. Cara penggunaannya bisa dilakukan dengan cara disiramkan langsung ke media tanam, sehingga akar tanaman bisa menyerap nutrisi tersebut. Selain disiram ke media tanam, larutan pupuk ini juga bisa disemprotkan ke bagian daun dan ranting, agar nutrisi bisa lebih cepat diserap oleh tanaman. Untuk penggunaan pupuk MKP ini biasanya cukup diberikan sekitar 7-10 hari sekali, agar tanaman tetap mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa berlebihan. Dengan pemberian pupuk yang tepat seperti ini, diharapkan bonsai saing simbur bisa lebih cepat memunculkan tunas baru dan merangsang munculnya bakal bunga. Penyemprotan seperti ini sering disebut juga dengan pemupukan melalui daun, di mana nutrisi bisa langsung diserap oleh jaringan daun sehingga reaksinya biasanya lebih cepat terlihat pada tanaman. Baik teman-teman, setelah kita melakukan beberapa perawatan pruning daun, pengaturan penyiraman, serta pemberian pupuk MKP, sekarang bonsai saing simbur ini terlihat lebih rapi dan lebih segar. Beberapa ranting yang tadi terlalu panjang sudah kita pangkas, sehingga struktur percabangan bonsai sekarang terlihat lebih jelas dan lebih proporsional. Selain itu, dengan dilakukannya pruning seperti ini, biasanya tanaman akan mulai mengeluarkan tunas-tunas baru dari ketiak daun. Tunas baru inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ranting baru, dan jika pertumbuhannya cukup matang, biasanya akan mulai muncul bakal bunga. Setelah perawatan seperti ini, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah tetap menjaga perawatan rutin, seperti memastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup, penyiraman teratur, serta pemberian pupuk yang sesuai. Dengan perawatan yang konsisten, biasanya dalam beberapa waktu ke depan, bonsai saing simbur akan tumbuh lebih sehat dan berpotensi mengeluarkan bunga yang cantik. Semoga tips dan perawatan yang saya bagikan video ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman pecinta bonsai. Jika teman-teman menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan juga subscribe ke channel Ara Bonsai. Dukungan dari para sahabat semua sangat berarti bagi saya, agar channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa terus berbagi pengalaman serta tips seputar dunia bonsai. Semoga bonsai saing simbur yang teman-teman rawat di rumah bisa tumbuh sehat, rimbun, dan cepat mengeluarkan bunga, sehingga bonsai kita semakin indah untuk dinikmati. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.